Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, Mas. Lanjut, Mas. Selamat pagi, Pak Fahrizal dan teman-teman. Jadi kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang BPPK dan DJA dengan kelompok yakni Rohmatika Arfiana nomor absen 21, Tiffany nomor absen 26, dan saya nomor absen 29. Langsung saja mungkin yang pertama adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Nah, di bawah ini ada beberapa PMK yang mengatur tentang hal ini. Nah, untuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini di dalam PMK diatur bahwa ini bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dan yang merupakan eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan dan dipimpin oleh Kepala Badan. Untuk tugasnya sendiri adalah melaksanakan pendidikan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan. Jadi BPPK ini tugaskan untuk melatih, untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM yang ada di Kementerian Keuangan sendiri. Nah, ini juga dijabarkan lagi di dalam fungsinya, seperti dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pendidikan, sertifikasi, kompetensi, evaluasi, pelaporan, dan yang terakhir adalah pelaksanaan administrasi dari BPPK itu sendiri. Nah, lalu untuk struktur organisasinya, BPPK ini terdiri dari 8 eselon 2 dan 1 eselon 3 yang belum dicantumkan di sini, yakni Sekretariat Jenderal, Pusdiklat SDM, Pusdiklat Anggaran Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Pusdiklat Keuangan Umum, PKN STAN, dan yang terakhir adalah di BDK yang belum dicantumkan di sini. Lalu yang pertama adalah di Sekretariat Badan. Nah, untuk Sekretariat Badan ini tugasnya adalah untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian dukungan administrasi kepada unsur di lingkungan badan. Jadi secara mudahnya, Sekretariat Badan ini merupakan unit eselon 2 yang merupakan unit pendukung dalam pelaksanaan pendidikan di Pusdiklat, di PKN STAN maupun di BDK yang merupakan koordinatornya dalam kegiatan atau program-programnya sebagai koordinasi dalam penyusunan seperti rencana kerja, Renstra, IKU, dan lain-lain. Dengan fungsi mungkin yang dijabarkan lagi dalam fungsi-fungsinya seperti penyusunan, pengkoordinasian rencana strategis, pengkajian program kerja, pengkajian dan penataan organisasi, pengkajian dan pelaksanaan kepegawaian, koordinasi dan pemantauan, pengkajian dan pengelolaan penyajian di bidang keuangan negara, serta pengkajian di bidang tata usaha dan pengelolaan aset badan itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat struktur organisasi dari Sekretariat Badan di BPPK itu. Jadi Sekretariat Badan itu sendiri. Yang terdiri dari badan bagian organisasi tata laksana, kepegawaian, keuangan, teknologi komunikasi, hingga bagian umum. Lalu yang kedua adalah Pusdiklat Anggaran dan Kebendaharaan. Nah, untuk Pusdiklat Anggaran dan Kebendaharaan ini tugasnya tentu saja untuk membina pendidikan, pelatihan, sertifikasi, kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum, dan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK. Jadi untuk Pusdiklat Anggaran dan Kebendaharaan ini tentu saja teman-teman juga tahu bahwa bendahara merupakan posisi yang penting dalam suatu organisasi, sehingga untuk meningkatkan tenaga ahli, meningkatkan keterampilan, ini ada yang namanya Pusdiklat Anggaran dan Kebendaharaan di bawah BPPK ini, yang tugasnya dijabarkan lagi dalam beberapa fungsi, yakni seperti pengkajian pendidikan, perencanaan penyusunan dalam program pendidikannya, penyusunan pengembangan kurikulum pendidikan, penyiapan pengembangan kompetensi tenaga pengajar, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi kompetensi, evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikannya, serta pelaksanaan tata usaha yang mungkin hampir sama seperti di Sekretariat Badan itu sendiri yang tadi telah dijelaskan. Lalu yang selanjutnya ini adalah merupakan struktur dari Maaf sebentar, Mas. Iya, Pak. Ini gambarnya yang kepotong punya saya atau punya Mas Yusuf ya? Kepotong ya, Pak? Yang lain merasa terpotong nggak? Atau aku Pak, terpotong, Pak. Iya. Nah. Saya kira sudah. Apakah udah, Pak? Udah. Nah, itu tadi untuk
pusdiklat dari anggaran dan perbendaharaan itu sendiri. Lalu yang ini adalah struktur dari pusdiklat itu sendiri yang terdiri dari Widya Iswaranya, Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan, Kepala Bidang Penyelenggara, Kepala Bidang Evaluasi, dan Kepala Bidang Tata Usaha. Lalu yang selanjutnya adalah pusdiklat PSDM, yang sebenarnya tugas dasar dan fungsinya hampir sama dengan yang ada di pusdiklat anggaran maupun perbendaharaan tadi. Yang bedanya adalah untuk pusdiklat PSDM ini untuk pengelolaan beasiswa berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan. Nah, untuk fungsinya juga hampir sama dengan anggaran dan perbendaharaan, mulai dari penyusunan program, pengkajian, evaluasi kinerja, kompetensi, pengembangan pelaksanaan evaluasi, tes kompetensi, pemantauan, dan ini juga ada pemantauan dan penyiapan untuk program beasiswa, lalu untuk perencanaan dan penyusunan program, pengkajian pengembangan kurikulum, dan yang terakhir ada yang sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu pelaksanaan dalam urusan tata usaha keuangan rumah tangga dalam badan ini sendiri. Nah, ini untuk struktur organisasinya di dalam pengembangan sumber daya manusia yang dibawahi dengan Kepala Bidang Penjenjangan Pangkat Peningkatan, Bidang Pengelolaan Tes Terpadu, Kepala Bidang Pengelolaan Beasiswa, Kepala Tata Usaha, dan ada juga kelompok jabatan fungsional di bawah pusdiklat PSDM ini. Lalu yang selanjutnya adalah pusdiklat pajak, ya, yang tugasnya mungkin sama dengan sebelumnya, yakni mendidik, pelatihan, serta sertifikasi kompetensi. Bedanya adalah untuk yang ini di bidang perpajakan. Nah, untuk ini dibagi lagi menjadi fungsi yang mungkin yang sama, hampir sama persis seperti yang ada di dalam anggaran. Cuma bedanya ini adalah di bidang perpajakan, yang ada di bidang perpajakan. Lalu ini struktur organisasinya, di mana dibagi menjadi bagian tata usaha, bidang perencanaan dan pengembangan diklat, bidang penyelenggaraan, bidang evaluasi dan pelaporan kinerja, serta terdapat jabatan fungsional di bawah pusdiklat ini. Lalu juga ada pusdiklat keuangan umum. Nah, untuk pusdiklat keuangan umum ini tugasnya sama dengan pusdiklat pajak maupun pusdiklat anggaran dan perbendaharaan. Namun ini untuk di bidang untuk keuangan umum ini untuk melatih selain di bidang seperti anggaran, perpajakan maupun ke bea dan cukai, kebendaraan umum. Jadi lebih ke keuangan secara umum di pusdiklat ini. Nah, untuk fungsinya juga mungkin hampir sama, mulai dari pengkajian pendidikan, pelatihan, perencanaan program pendidikan, penyusunan kurikulum, penyiapan kompetensi tenaga, pengajar, penyelenggaraan pendidikan, evaluasi hingga pelaksanaan tata usaha. Nah, ini untuk bagian organisasi di pusdiklat keuangan umum yang terdiri dari Kepala Bidang Perencanaan, Kepala Bidang Penyelenggaraan, Kepala Bidang Evaluasi Kinerja, Widya Iswara, dan Peranata Komputernya. Lalu yang ada juga pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Nah, untuk pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan ini mempunyai tugas yang sebenarnya juga hampir sama dengan pusdiklat pajak maupun pusdiklat kebendaharaan negara. Namun untuk pusdiklat Perimbangan Keuangan ini lebih ke di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan negara. Jadi untuk ini sebenarnya tugas dan fungsinya hampir sama-sama mirip. Ini untuk fungsinya mulai dari sama seperti tadi, ya ini pengkajian pendidikan, perencanaan program pendidikan, penyusunan kurikulum, kompetensi tenaga pengajar, hingga pelaksanaan tata usaha di pusdiklat ini. Nah, ini untuk struktur organisasinya yang dipimpin oleh Kepala Pusdiklat. Ada juga di bawah Kepala ini ada Widya Iswara, Kabid Perencanaan, Kabid Penyelenggaraan, Evaluasi, dan Tata Usaha. Nah, lalu juga ada Pusdiklat Bea dan Cukai. Ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa untuk Pusdiklat Bea Cukai ini sama tugas dan fungsinya seperti yang sebelumnya, cuma ini lebih ke di bidang bea dan cukai. Yang fungsinya juga sama, yakni pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengembangan kurikulum, kompetensi pengajar, hingga tata usaha dan keuangan rumah tangga di Pusdiklat ini. Nah, ini untuk susunan atau bahkan organisasi di Pusdiklat Bea dan Cukai yang terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Perencanaan, Bidang Penyelenggaraan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, dan juga terdapat Widya Iswara. Nah, yang selanjutnya adalah PKN STAN yang mungkin teman-teman sendiri sudah hafal atau sudah sangat paham dengan hal ini, di mana PKN STAN ini merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian
keuangan untuk mencetak sumber daya manusia atau tenaga ahli di Kementerian Keuangan itu sendiri. Yang melakukan pembinaan teknis akademik yang dilaksanakan oleh di bawah Kementerian Keuangan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk pembinaan teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Nah, untuk tugas PKN STAN tentu saja untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, serta pengabdian masyarakat di bidang keuangan negara, di mana fungsinya mulai dari penyusunan rencana dan program pendidikan, penyusunan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan penjaminan mutu, pemeriksaan intern, sivitas akademitas, hingga evaluasi dan pelaporan dari PKN STAN itu sendiri. Nah, ini untuk bagian organisasinya yang dipimpin oleh Direktur PKN STAN. Lalu yang selanjutnya ada Balai Diklat Keuangan. Untuk mulai Balai Diklat Keuangan ini mungkin akan dijelaskan oleh Tiffany. Untuk Tiffany mungkin bisa dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Balai Diklat Keuangan. Jadi Balai Diklat Keuangan ini adalah badan yang berada di bawah naungan BPPK yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pelatihan dan juga penataran keuangan negara berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, Balai Diklat Keuangan ini bertanggung jawab langsung kepada BPPK dan dipimpin oleh seorang kepala Balai Diklat Keuangan. Selanjutnya, ada beberapa fungsi yang dimiliki oleh Balai Diklat Keuangan. Yang pertama adalah melakukan penyusunan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kemudian melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan juga evaluasi, melaksanakan pemantauan dan pengembangan sumber daya manusia, serta melakukan pengelolaan implementasi teknologi dan juga melaksanakan administrasi. Selanjutnya, baik, ini adalah struktur organisasi dari Balai Diklat Keuangan. Yang pertama ada subbagian tata usaha dan kepatuhan internal, kemudian ada juga seksi penyelenggaraan dan seksi evaluasi, kemudian ada juga kelompok jabatan fungsional di Balai Diklat Keuangan. Selanjutnya, ini adalah beberapa bagian dari Balai Diklat Keuangan yang berada di seluruh beberapa kota di seluruh Indonesia. Yang pertama ada di Pekanbaru, kemudian Palembang, Cimahi, Yogyakarta, Malang, Denpasar. Ada juga Balai Diklat Kepemimpinan, Balai Diklat Keuangan Medan, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Selanjutnya, ini adalah pemangku kepentingan di BPPK. Yang pertama ada Menteri Keuangan, kemudian pejabat setempat yang memegang tanggung jawab di BPPK, dan tentunya ada rakyat sendiri. Selanjutnya yang berikut ini adalah layanan yang diberikan oleh BPPK. Ada pelatihan tatap muka dan jarak jauh untuk pegawai Kementerian Keuangan, kemudian ada open access course, ada micro learning, e-learning, e-journal, kemudian ada PKN STAN sebagai lembaga pendidikan dan pengelolaan beasiswa Kementerian Keuangan. Selanjutnya, ini adalah isu terkini terkait Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, yaitu beberapa mahasiswa yang di drop out dari PKN STAN menggugat PKN STAN karena mendrop out mahasiswa selama pandemi. Selanjutnya, baik, ini adalah Direktorat Jenderal Anggaran. Ada beberapa dasar hukum yang mendasari
berdirinya Direktorat Jenderal Anggaran, yaitu PMK nomor 217 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja dalam lingkungan Kementerian Keuangan, kemudian PMK nomor 87 tahun 2019 tentang perubahan atas PMK yang pertama, kemudian PMK nomor 229 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PMK yang pertama, yaitu PMK 217 tahun 2018. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Anggaran merupakan badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Anggaran. Selanjutnya adalah tugas yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang yang sedang berlaku saat ini. Selanjutnya, ada beberapa fungsi dari DJA, yaitu yang pertama merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyusun norma, dan memberi bimbingan teknis, kemudian juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam pelaporan, kemudian melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, ini adalah bagian organisasi dari Direktorat Jenderal Anggaran, seperti yang bisa kita lihat di sini, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Anggaran, kemudian ada juga beberapa bagian yang membawahi DJA, seperti Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran, tenaga pengkaji, kemudian direktorat lainnya. Selanjutnya, ini adalah bagian pertama dari Direktorat Jenderal Anggaran, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal yang memiliki tugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Selanjutnya, fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat Direktorat Jenderal adalah sebagai berikut: mengkoordinasi kegiatan, kemudian merumuskan peraturan, mengelola urusan organisasi, kemudian juga menyelenggarakan urusan perencanaan dan pengelolaan sumber daya, kemudian melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dan perbendaharaan, kemudian melakukan pengelolaan tata usaha dalam lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, dan yang terakhir melakukan koordinasi pelaksanaan kepatuhan internal. Selanjutnya, ini adalah bagian organisasi dari Sekretariat Direktur Jenderal. Ada beberapa bagian yang menjadi bawahan dari Sekretariat Direktur Jenderal, yaitu bagian organisasi dan tata laksana, bagian SDM, perencanaan dan keuangan, bagian umum, serta bagian kepatuhan internal. Selanjutnya, bagian yang kedua yang membawahi Direktorat Jenderal Anggaran ada Direktorat Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara, yang memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyusunan APBN. Selanjutnya, beberapa fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Penyusunan APBN adalah menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta menyiapkan penyusunan norma dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penyusunan anggaran dan pendapatan dan juga belanja negara. Selanjutnya, ini adalah struktur organisasi dari Direktorat Penyusunan APBN. Seperti yang bisa kita lihat, di sini bagian yang membawahi Direktorat APBN adalah Subbagian Tata Usaha, Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara, Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penanganan Risiko Fiskal, serta Subdirektorat Daya dan Dukungan Teknis. Selanjutnya adalah Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman yang memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang perekonomian dan kemaritiman. Selanjutnya, beberapa fungsi yang dimiliki oleh direktorat ini kurang lebih hampir sama dengan Direktorat APBN,
Hanya saja berbeda bidang, direktorat ini menangani bidang perekonomian dan kemaritiman. Selanjutnya, ini adalah bagian organisasi yang hampir sama dengan Direktorat Jenderal APBN. Yang berbeda dari Direktorat Kemaritiman adalah anggaran, adanya subdirektorat anggaran dan di bidang pertahanan, kelautan, dan juga kemaritiman. Selanjutnya, ada Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan, yang memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan standarisasi teknis di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Selanjutnya, fungsi yang dimiliki yaitu hampir sama dengan direktorat sebelumnya, menyiapkan perumusan dan kebijakan, serta penyusunan norma di bidang pembangunan manusia dan juga kebudayaan. Selanjutnya, ini adalah bagian organisasi dari Direktorat Anggaran di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Selanjutnya, ada Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Fungsinya, selanjutnya, untuk fungsinya yaitu menyiapkan perumusan kebijakan dan juga pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran untuk bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rohmatika Arfiana. Silahkan, Arfi. Next saja tuh. Yang selanjutnya yaitu gimana sih? Yang selanjutnya yaitu Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara dipisahkan. Jadi PNBP ini kan ada beberapa PNBP. Nah, tapi untuk direktorat ini dia mengurus terkait PNBP, SDA, dan kekayaan negara yang dipisahkan. Next. Nah, untuk fungsinya sebenarnya cukup banyak nanti, jadi bisa dibaca sendiri. Jadi langsung ke struktur organisasinya. Nah, subdirektorat dari direktorat ini itu terdiri dari penerimaan SDA migas, non-migas, kekayaan negara dipisahkan, potensi pengawasan PNBP bukan PMNBP, terus sama peraturan dukungan. Nah, sebenarnya yang next saja. Nah, selanjutnya yaitu Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian atau Lembaga. Jadi direktorat ini tuh tugasnya itu mengurus terkait PNBP, tetapi atas kementerian atau lembaga. Nah, ini bisa berupa kayak pelayan pemerintahan, pengelolaan BUMN, dan lain-lain. Next. Untuk fungsinya sebenarnya hampir sama seperti fungsi-fungsi direktorat lainnya, cuma bedanya dia di bidang PNBP, kementerian atau lembaga. Next. Nah, untuk struktur organisasinya, direktorat ini dari subdirektorat, potensi penerimaan dan pengawasan kementerian atau lembaga 1, lembaga 2, lembaga 3, dan subdirektorat peraturan dan dukungan teknis PNBP KL. Nah, pembagian KL 1, KL 2, KL 3 ini sebenarnya diatur lebih lanjut dalam peraturan Peraturan Direktorat Jenderal Nomor 4 Tahun 2019 tentang rincian tugas Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, misalnya di KL1 ini dia mengatur tentang PNBP, Kementerian Kemenko Perekonomian, lalu ada BMKG, BPS, dan kementerian lembaga lainnya. Next.
Yang selanjutnya yaitu Direktorat Sistem Penganggaran. Nah, Direktorat ini tugasnya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standar teknis di bidang sistem penganggaran. Nah, sistem penganggaran ini itu bisa berupa kayak standar biaya masukan atau standar biaya keluaran. Lalu bisa juga berupa kayak sistem informasi penganggaran. Next. Lanjut aja tuh. Nah, Direktorat ini terdiri dari subdit subdit transformasi sistem penganggaran, subdit standar biaya, subdit evaluasi kinerja penganggaran, dan subdit teknologi informasi penganggaran. Next. Yang selanjutnya yaitu Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran. Nah, Direktorat ini bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran. Jadi kayak dia kayak mengatur gitu antara peraturan penganggaran yang diatur oleh Kementerian Keuangan dengan peraturan penganggaran kayak di bidang kementerian atau lembaga lain. Jadi biar kayak sinkron gitu. Jadi biar kayak peraturan penganggaran kementerian lain itu tidak melenceng dari peraturan penganggaran yang telah diatur. Next. Untuk fungsinya sebenarnya sama aja seperti yang lain, cuma perbedaannya di bagian bidang yang diatur. Next. Direktorat ini dibagi menjadi subdit informasi peraturan penganggaran Kementerian Lembaga 1, Kementerian Lembaga 2, lalu ada subdit harmonisasi peraturan jaminan sosial dan subdit harmonisasi penganggaran remunerasi. Jadi untuk rincian lembaga 1, lembaga 2 yang diatur ini telah ada di Perdirjen 4 tahun 2019. Lanjut. Yang selanjutnya terkait kelompok jabatan fungsional. Jadi kelompok jabatan fungsional ini bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, jumlah tenaga fungsional ini itu bisa ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja dari masing-masing direktorat. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu tenaga pengkaji bidang penerimaan negara bukan pajak. Jadi dalam membantu jadi dalam membantu DJA untuk menyusun telaah kajian di bidang PNBP, dibutuhkanlah seorang tenaga pengkaji bidang PNBP. Nah, peraturan dasar hukumnya ini sesuai dengan PMK nomor 50 tahun 2011. Next. Nah, tenaga pengkaji ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Anggaran dan secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, untuk di tahun ini, tenaga pengkaji ini diduduki oleh Ibu Anita Iskandar. Yang selanjutnya yaitu stakeholder DJA. Stakeholder DJA ini antara lain yaitu Menteri Keuangan, Kementerian atau lembaga, unit eselon 1 Kementerian Keuangan, dan masyarakat umum. Nah, layanan yang diberikan oleh DJA itu antara lain adalah layanan aplikasi berupa aplikasi RKAKL, aplikasi 1 DJA, aplikasi SPK, manual penelaahan online, aplikasi TPNBP, aplikasi SPAN. Lanjut. Lalu ada aplikasi Symphony, aplikasi Smart, dan aplikasi Sakti. Nah, selain itu, layanan yang diberikan oleh DJA antara lain yaitu pengesahan DIPA, revisi anggaran, usulan SPK, dan RPP jenis dan tarif PNBP. Nah, informasi publik yang diberikan oleh DJA dapat berupa DIPA, surat pengesahan revisi anggaran, himpunan RKAKL, hingga UU dan UU APBN dan RUU dan UU APBNP. Next. Nah, isu terkini terkait Dirjen Anggaran ini
Yaitu mungkin terkait ini, peningkatan penerimaan pajak, bea cukai dan PNBP maupun dua pembiayaan yang ada di APBN semester di realisasi APBN semester 1 tahun 2021. Nah, peningkatan negara bukan pajak ini atau peningkatan PNBP ini terbilang kayak cukup signifikan gitu. Next. Lalu dari sisi belanja negara gitu, APBN ini berusaha untuk memulihkan ekonomi melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dengan fokus penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi masyarakat. Nah, realisasi belanja pemerintah yang bermanfaat langsung didorong oleh antara lain pengadaan vaksin, belanja barang yang dibutuhkan untuk perawatan pasien COVID, bantuan bagi pelaku usaha mikro, dan bantuan operasional sekolah. Selain itu, juga terdapat rakor monitoring dan evaluasi kinerja penggunaan BUN tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran yang merupakan bagian dari Direktorat Sistem Penganggaran. Sekian presentasi dari kelompok 6. Baik, terima kasih kelompok 6, bisa dimatikan dulu. Oke, gimana nih teman-teman, ada yang mau ditanyakan, komentarin tentang BPPK, DJA, jadi ada PKN STAN juga, ada Balai Diklat, apalagi tadi. Monggo silakan kalau ada yang pengen diperjelas, mungkin bisa ditanyakan. Udah jelas semua? Saya hitung nih sampai 3 nih, kalau nggak saya yang nanya. Atau ada nggak yang nanya? Izin bertanya, Pak. Harus paksa dulu. Silakan Silakan Mbak Agnes. Off cam karena sinyalnya takut nanti mati, Ya, Pak. apa-apa. Tadi kan ada isu tentang mendrop out beberapa mahasiswa gitu ya, Pak ya. Nah, mau tahu dong untuk kelompok ini, menurut kalian siapa aja sih pihak-pihak dan bagian-bagiannya di Kementerian Keuangan yang akan menangani kasus-kasus seperti itu? Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang bagus dari Mbak Agnes. Walaupun nanti ini mungkin yang menjawab nggak cuma kelompok ini ya, yang hari ini ya, karena ini mungkin berkaitan juga dengan yang kemarin-kemarin. Barangkali ada. Coba diingat-ingat lagi. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Tiga yang nanya. Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Salsa. Kan tadi kan dijelaskan tentang pusaka, Pusat Analisis dan Kebijakan, yang mana itu di bawahnya Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Nah, apa yang membedakan pusaka dengan BKF sendiri sih, Pak? Mungkin mengenai tupoksinya atau hal-hal lain. Terima kasih. Oke. Tapi kayaknya pusaka emang tadi dibahas ya? Sepertinya dibahas Arfi sedikit, Pak. Oh, ya nanti yang Arfi yang jawab ya. Saya malah nggak tadi. Ada ya pusaka ya? Itu di Sekjen harusnya kemarin. Ya, nggak apa-apa. Simpen dulu. Apa bedanya pusaka sama BKF? Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan tentang BPPK, DJA gitu? Oh, izin ke toilet kira. Toiletnya udah hafal kan Mas Brian ya?
Oke. Oke deh, kalau nggak ada, sambil menunggu pertanyaan lain, silahkan dijawab dulu dari kelompok berapa tadi? Kelompok 6 ya, kalau nggak salah. Silahkan. Pertanyaan pertama, kalau yang terkait itu, isu yang ada di PKN STAN, itu lalu kira-kira unit apa yang ada di PKN STAN atau mungkin BPPK atau mungkin Kementerian Keuangan yang terlibat ya dalam penanganan perkara tersebut. Lalu yang kedua, apa bedanya pusaka sama BKF ya. Mas Arfi nih, saya tadi nggak ngeh nih kalau jelasin pusaka tadi. Izin menjawab pertanyaan Salsa, Kak. Ya, silahkan. Oh, masih sorry, Mbak. Pusaka itu tadi di bagian mana ya? Nah, aku merasa nggak membahas tentang pusaka. Nggak, apa yang dimaksud itu terkait tenaga pengkaji itu apa? PNBP. Saya cek PPT-nya dulu aja ya Pak ya. Jangan-jangan yang dibaca yang kemarin ini Mbak Salsa nih. Ini di Ya, materi di sekjen. Siapa kelompok yang kemarin di sekjen ya? Saya tuh bisa menjelaskan itu cuman terlalu praktik ya. Kalau bisa sih ada, bentar ya saya cari yang kemarin file sekjen dulu ya. Jadi pusaka ini memang dalam tanda kutip memang unit yang cukup spesial ya di Kementerian Keuangan, Pusat Harmonisasi Kebijakan ini. Dia selevel eselon 2, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Nah, fungsinya ini memang harmonisasi kebijakan ya. Jadi dia, bentar saya lihat bahasanya yang resminya gimana ya. Sekjen itu pertemuan oh ini. Oke, saya share screen ya. Oke, jadi ini materi, nggak tahu nih kelas ini apa yang kelas lain. Jadi pusaka itu sebenarnya tugasnya menganalisis, mengharmonisasi sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan. Nah, jadi itu pusaka itu bisa dibilang gimana ya nyebutnya ya. Kalau pembantu umumnya Bu Menteri itu secara umum sebenarnya Pak Sekjen ya, Sekretaris Jenderal. Akan tetapi Sekjen itu banyak level administrasinya sebenarnya ya. Bisa dilihat dari biro-biro yang dibawahi, biro SDM, kan ngomongin SDM ya, biro organisasi tata laksana, pengadaan, gitu kan, pusat informasi teknologi. Nah, untuk pusaka ini itu lebih ke, jadi itu dia mengharmonisasi rencana-rencana strategisnya level kementerian. Jadi kayak kalian tahu reformasi RPTK gitu ya, reformasi reformasi birokrasi dan tata kerja, program-programnya yang nanti ada Kemenq Learning Center, di BPK, kalau di DJP dan DJPJ join program dan seterusnya, itu yang mengharmonisasi, yang melit itu di pusaka. Nah, pusaka juga ada sebenarnya unit lain yang cukup menarik dan kalian belum tahu, sebenarnya ada unit namanya CTO, Central Transformasi Office, itu
juga dikoordinasikan sama pusaka juga. Jadi mereka itu tangan kanannya Ibu Menteri juga, tetapi lebih ke level apa ya? Levelnya level yang sangat substansial gitu loh. Saya susah jelasinnya gimana ya. Jadi dia yang akan mengharmonisasi misal ada kegiatan-kegiatan di DJP, kalau misal ada rencana pencanangan sesuatu, target tertentu, itu yang mengharmonisasi sekretarisnya Bu Menteri itu pusaka. Ya, ini dalam tanda kutip ya, sekretaris tadi aku bilang ya. Sementara kalau yang secara struktural itu di Pak Sekjen sebenarnya, di Sekretaris Jenderal. Cuman memang untuk urusan Renstra, urusan quick win ya, misal punya quick win tertentu gitu ya. Nah ini yang mengharmonisasi, yang mengelit itu Pak Wempi ya di pusaka. Saya agak susah ya mendefinisikannya ya, menggambarkannya. Tetapi kurang lebih kalau di tugasnya ya seperti ini ya, dia melaksanakan analisis, harmonisasi, sinergi kebijakan ya. Jadi dia bagian ngumpulin, nagih-nagihin ya kalau ada target-target tertentu, capaian outcome transformasi kebijakan. Nah, itu dibantu juga sama CTO tadi yang saya bilang. CTO lebih unik lagi, itu nggak ada di sini. Itu hanya internal Kementerian Keuangan yang tahu karena memang dia nggak ada di struktur, dia kayak pseudo structure gitu ya. Peraturan kepegawaian dan seterusnya itu agak sedikit berbeda ya. Tapi saya nggak bisa cerita di sini ya, ini karena memang tidak ada di peraturan Menteri Keuangan khusus. Nah, jadi kalau bedanya sama BKF ya beda ya. Kalau BKF itu teknis khusus, dia memang melaksanakan kajian kebijakan di terkait fiskal ya. Tapi kalau untuk harmonisasi pelaksanaannya, pencapaian targetnya, ini udah di-deal nih dilakukan oleh suatu unit, maka nanti pusaka yang bergerak. Kayak misal kami di BPK, misal program e-learning shifting dari pelatihan konvensional ke e-learning gitu ya. Targetnya misal tahun 2023. Nah, ini yang dulu pencanangannya diharmonisasi sama pusaka, pas pencapaian targetnya juga selalu dipantau sama pusaka. Nah, ini yang nanti melaporkan ke Bu Menteri capaian-capaian unit-unit itu pusaka. Jadi dia sebenarnya nggak punya analisa khusus di bidang tertentu gitu ya. Nah, dia justru melakukan koordinasi di semua unit pusaka ini. Ini levelnya cuma eselon 2 sebenarnya. Tetapi tadi saya bilang ya, dia bertanggung jawab ke Menteri Keuangan melalui Pak Sekjen. Oke ya, mungkin itu ya Mbak Salsa. Iya, terima kasih Pak. Oke, sudah ada jawabannya belum? Pertanyaan yang pertama. Atau Mbak Salsa sudah menemukan kekeliruannya pertanyaannya? Harusnya tenaga pengkaji, benar nggak? Sebenarnya saya kurang paham sih Pak jawaban dari Bapak. Saya kurang dapat poinnya, cuman mungkin yang bisa saya tarik kesimpulan di sini pusaka itu lebih sebagai mungkin intelnya Kementerian Keuangan ya Pak ya. Sedangkan kalau terkait analisis suatu misal kayak Kementerian Keuangan membuat suatu terobosan baru, misal PPN untuk pendidikan atau yang terbaru tentang bahan pokok, itu mungkin analisisnya lebih ke BKF. Cuman kalau yang ini saya kurang paham Pak. Terima kasih. Cuman pemantauannya nanti yang lapor ke Bu Menteri itu dari pusaka. Jadi kalau kebijakan awalnya dia tidak mengeluarkan kebijakan apapun pusaka itu. Jadi di unit teknis masing-masing. Tetapi ketika sudah dijalankan, dicanangkan gitu, itu yang laporan ke Bu Menteri, yang menyiapkan bahan capaian pemantauan. Nah, itu pusaka. Terus kalau misal ngomongin dialog kinerja, capaian kinerja organisasi, itu yang melit pusaka juga. Gitu. Jadi apa ya saya bilang ya sekretaris ya. Jadi tapi urusan terkait kinerja ya sama program-program besar Kementerian Keuangan. Jadi dia memantau saja gitu loh, Mbak. Bukan intel juga sih bahasanya, kalau intel kan kayak rahasia-rahasia, enggak. Jadi dia memang resmi
yang secara rutin melaporkan ke Menteri Keuangan. Isu-isu strategis gitu itu pusaka yang bikin. Tapi Iya, dia Pak. tidak melaksanakan langsung, paham nggak sih? Tapi dia Iya, tidak melakukan kajian langsung gitu. ya, terima kasih Pak. Ya. Oke. Lanjut pertanyaan yang pertama tadi tentang STAN. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Kelompok yang kemarin maju bisa menjawab juga. Izin mencoba menjawab, Pak. Ya, Mas Yusuf. Jadi kan ini kalau di gugatan mahasiswa yang drop out ke PT UN mungkin ya Pak, mungkin menurut saya lebih ke ini sih Pak, nyambungnya ke kelompok yang kemarin juga, yakni di bagian sekjen di biro advokasi untuk bantuan hukumnya Pak. Tapi mungkin itu juga perlu dikoordinasikan dengan PKN STAN, mungkin di bagian ini administrasi akademik dan kemahasiswaan sih Pak, menurut saya. Mohon koreksinya kalau ada salah atau kurangnya Pak. Oke, ada nggak unit lain kira-kira? Coba yang tadi udah dijelasin. Di level eselon 2-nya di mana? Di STAN tadi Mas Yusuf mengira-ngira mungkin di administrasi akademik ya. Tadi kemahasiswaan, kalau di sekretariat jenderal level kementerian ada biro advokasi ya, betul ya. Nah, apakah hanya itu atau ada yang lain? Coba. Coba sekarang tolong bukain slide BPPK-nya. Jadi ada satu unit lagi sebenarnya ya, yang terlibat selain yang disebutkan Mas Yusuf. Bisa dibuka nggak slide BPPK? Siapa tadi yang pegang? Yusuf ya? Yusufnya hilang. Gimana Pak? Mohon maaf Pak, tadi sinyalnya Putus agak. ya? Nah, bentar ya udah aku aja deh. Aku aja. Pinjam materinya kelompok yang satunya ya. Bagus nih slide-nya nih, aku suka nih. Nah, sini. Ya. Jadi di unit eselon 1 yang mungkin saya sudah menyampaikan berkali-kali ya. Jadi di setiap unit eselon 1 itu kan pasti ada fungsi sekretariat ya. Mana tadi? Sorry. Jadi di unit eselon 1 ya, ini dalam hal ini BPPK ya yang diomongin ya. Itu pasti ada yang namanya fungsi sekretariat badan. Saya pernah ngomong itu berkali-kali kan. Nah, semua unit mau DCA, mau DCP, mau apa, semua pasti ada fungsi sekretariat badan. Nah, ini fungsi supporting. Supporting siapa? Supporting semua, dalam hal ini pasti kepala BPPK ya, tetapi plus juga dia melayani, mengkoordinasikan semua hal terkait kebijakan tertentu, terutamanya biasanya administrasi ya, kepegawaian umum, kebijakan. Nah, itu untuk dilaksanakan oleh atau dilakukan oleh unit-unit di lingkungan eselon 1 tersebut ya. Dalam hal ini ada Pusdiklat, ada PKN STAN juga. Nah, salah satu fungsi di sekretariat itu pada umumnya ya bisa jadi mungkin berbeda. Nah, yang hampir selalu ada dan sama itu ya di semua unit, tapi mungkin namanya bisa beda ya. Bagian kepegawaian. Ini mungkin di BPPK namanya bagian kepegawaian, tapi bisa jadi di unitnya namanya bagian SDM misal. Itu bisa jadi, tapi sebenarnya fungsi yang ada di kesekretariatan itu akan selalu yaitu umum, SDM, keuangan, organisasi tata laksana, dan TIK kalau sekarang rata-rata ya.
mungkin dengan nama yang lain. Nah, cuman ini nggak dijelasin di sini ya. Kebetulan untuk di sekretariatnya di BPPK, ini di bagian organisasi tata laksana, ini ada namanya subbagian hukum dan kerjasama namanya. Nah, disinilah dia juga yang berperan ketika nanti ada penanganan perkara di lingkungan BPPK, semua ini ya, nggak cuma PK Instan. Misal tiba-tiba ada yang ikut latsar, prajab gitu ya. Terus dia misal nggak lulus kok nuntut ya, aneh ya. Misal dilecehkan lah misal dilecehkan sama panitia misal atau gitu kan, atau dilakukan tindakan tidak senonoh gitu misal. Nah, itu dia terus nuntut gitu ya. Dalam hal ini misal yang dituntut adalah unitnya, nanti maka di bagian sekretariat yang tadi di bagian subbagian hukum dan kerjasama tadi, maka akan support ya, dan dia akan membantu penanganan perkara, mengkoordinasikan dengan biro advokasi. Betul ya, betul. Jadi nanti yang akan berperan di biro advokasi yang kemarin kita bahas itu adalah lawyer-nya Kementerian Keuangan. Nah, terus di STAN siapa yang terlibat ya? Nanti STAN sebagai penyedia data itu tergantung dari unit yang terkait. Nah, misal tadi disampaikan administrasi akademik ya bisa. Jadi di tempat saya ya kemarin saya habis pulang dari pengadilan. Tapi lebih ke sebagai apa ya? Ya itu tadi ya penyedia data ya. Data, terus kalau ditanyain kan pengacara juga butuh informasi kan, nah dia akan ya kalau misal berhubungan sama prodi nanti dari prodinya yang akan dimintain informasi dan seterusnya. Tepat ya yang dijawab Mas Yusuf, cuman kurang dikit karena memang nggak dijelasin di setbannya, nggak sampai detail eselon 4 ya, jadi ternyata di sekretariat itu ada fungsi hukum juga sebenarnya. Kalau basically secara umum di unit-unit ya yang ada fungsi sekretariatnya itu fungsi hukum itu yang rutinnya itu biasanya legal drafter dia. Dia legal drafter. Jadi kalau ada pembentukan peraturan perundang-undangan dan seterusnya itu dia yang terlibat. Tapi karena ada nama hukumnya, jadi beberapa kalau ada permasalahan hukum dia juga terlibat. Oke ya, terima kasih untuk yang bertanya dan yang menjawab sudah tepat. Ada lagi yang mungkin mau ditanyakan? Satu lagi, boleh? Terakhir sebelum DJBC. Nggak ada ya? Nggak ada yang bertanya, kenapa Balai Diklat Keuangan itu atasannya siapa? Tadi kan disebutkan Balai Diklat Keuangan. Kalian nggak ada yang bertanya, Balai Diklat Keuangan itu setara eselon berapa? Terus atasannya siapa? Gitu. Kan ada yang tahu misal saya tanya aja yang ngomong tadi. Mbak Tiffany misal. Balai Diklat Keuangan itu setara apa ya jabatannya ya? Eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4? Hilang Mbak Tiffany. Oh, nggak ada ya? Kelempar ya? Halo. Oh, ada. Iya, Pak. Saya kira hilang. Kalau Balai Diklat Keuangan itu setara eselon berapa? Tadi sudah disinggung kan tentang Balai Diklat Keuangan. Saya share lagi deh gambarnya. Nih, sebelah kanan itu ada Pusdiklat, PK Instan. Sebelah kiri ada BDK. Itu apa bedanya? Ada yang bisa bantu jawab? Izin membantu menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Yusuf, Pak. Oh, Yusuf lagi, boleh. Untuk BDK ini setara dengan eselon
3A, Pak, dan ini bertanggung jawab langsung kepada ini Kepala BPPK, Pak. Ya. Jadi eselon 1, betul ya. Jadi jawabannya Kepala Balai Diklat itu eselon 3. Nah, ini ada yang unik ini. Kepala BPPK itu eselon berapa? Eselon 1, Pak. 1. Pusdiklat eselon berapa, Mas Yusuf? Untuk Pusdiklat eselon 2, Pak. Eselon 2, betul. Jadi logikanya masuk ya, kalau Kepala Pusdiklat tanggung jawabnya Kepala BPPK, betul kan? Nah, sekarang kalau apa nggak aneh, Kepala BDK eselon 3, kenapa tanggung jawabnya nggak ke eselon 2 gitu? Kenapa lompat ke eselon 1? Ini belum terjelaskan tadi. Betul kan? Jadi, Kepala BPPK eselon 1, yang di sini eselon 2, tapi di sini eselon 3 kan? Nah, tapi kenapa ini bertanggung jawab kepada Kepala BPPK? Jadi, kenapa? Sudah saya singkat aja ya, karena udah jam 8:30. Karena BDK itu unit pelaksana teknis ya. Ini belum sempat terbahas kemarin di pertemuan pertama ya. Bahas Kementerian Negara ada tentang UPT, ada kantor vertikal ya. Unit pelaksana teknis. Nanti ini PR mandiri lah. Kalian pelajari sendiri apa bedanya unit pelaksana teknis ya dengan unit vertikal dan unit yang lain. Ada bedanya ya. Ada pengaturannya. Nah, untuk BDK itu bertanggung jawab kepada Kepala BPPK, tetapi melalui Sekretaris BPPK. Ya. Tadi ada gambarnya, kalau nggak salah. Ini kelihatan di sini. Nah, ini garisnya ke Sekretaris BPPK. Ya. Tapi dalam pelaksanaannya ini lebih ke administrasi saja ya. Jadi kalau mau Kepala BPPK-nya mau melakukan sesuatu, penganggaran, mengusulkan kegiatan, ini penyampaiannya ke Sekretaris Badan. Tapi tanggung jawabnya secara langsung ke Kepala BPK. Jadi kalau mau cuti, Kepala BDK itu izinnya nggak sama eselon 2, tapi sama eselon 3. Wah. Eselon 1. Tuh. Nanti kalian cek ya, ini PR buat kalian sendiri-sendiri, nggak usah dikumpulkan. Kalian pelajari apa itu unit pelaksana teknis. Oke ya, mungkin itu terkait BPPK dan DJA. Selanjutnya, ini ada unit yang cukup menarik, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Silahkan untuk kelompok berikutnya bisa menjelaskan. Baik, selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 pada saat ini izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kelompok 5 sendiri terdiri dari saya sendiri, Vanda Grace, Koma Mutiara, dan Malik Fajar. Jadi dapat kita lihat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu unit yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Next. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau selanjutnya disebut dengan DJBC adalah unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang berperan untuk satu, melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, lalu melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, lalu memberantas penyelundupan, melaksanakan tugas titipan dari instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara. Dan yang terakhir, memungut biaya masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. DJBC memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan
dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari DJBC sendiri adalah perumusan, pelaksanaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, lalu pelaksanaan administrasi DJBC, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Sebagai tambahan, DJBC memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, sebagai revenue collector untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Lalu yang kedua, community protector untuk melindungi bangsa Indonesia dari barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan. Yang ketiga, trade facilitator untuk memberikan fasilitas perdagangan, menciptakan iklim perdagangan yang lebih baik. Dan yang terakhir, industrial assistance untuk memberikan dukungan kepada industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar internasional. Selanjutnya kita dapat melihat struktur organisasi DJBC, terdapat sekretariat direktorat jenderal dan 10 direktorat lainnya yang akan dibahas lebih lanjut. Yang pertama adalah sekretariat direktorat jenderal. Tugasnya untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan DJBC. Seperti yang tadi Pak Faris jelaskan, sekretariat ini menjadi supporting dan koordinator administrasi dan kepegawaian. Lalu fungsinya bisa dilihat koordinasi kegiatan, penyelenggaraan pengelolaan organisasi, serta pelaksanaan tata usaha rumah tangga, surat, dan arsip DJBC. Selanjutnya ada Direktorat Teknis Kepabeanan, tugasnya untuk melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor dan ekspor, identifikasi dan klasifikasi barang, profil komoditi, tarif biaya masuk, nilai pabean, dan data harga. Jadi intinya direktorat ini merumuskan peraturan di bidang teknis untuk per DJBC, seperti bagaimana teknis impor dan ekspor barang. Fungsinya dapat kita lihat di slide-nya. Selanjutnya. Ada Direktorat Fasilitas Kepabeanan, tugasnya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang fasilitas kepabeanan. Jadi kalau tadi di bidang teknisnya, yang fasilitas kepabeanan ini di bagian fasilitasnya, contohnya fasilitas kawasan berikat, lalu free trade zone, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai. Tugasnya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang cukai. Jadi kalau tadi untuk barang-barang yang dikenakan bea, yang ini untuk teknis dan fasilitas cukai, berarti untuk minuman alkohol, hasil tembakau, dan lain-lain. Next. Ada Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Tugasnya merumuskan, melakukan harmonisasi dan evaluasi, serta memberikan bimbingan teknis, kebijakan, dan standarisasi teknis di bidang kerjasama internasional, terutama terkait kepabeanan, cukai, dan kerjasama perdagangan. Jadi direktorat ini seperti menjadi perwakilan dari DJBC untuk melakukan hubungan dengan custom luar negeri. Selanjutnya, ada beberapa fungsi, contohnya perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma standar prosedur. Direktorat selanjutnya adalah Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan. Jadi di sini dia penentuan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis, serta evaluasi pelaksanaan di bidang penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan cukai, urusan banding, pemberian hukum, pemberian upaya hukum di bidang kepabeanan dan cukai, pengenalan evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai dan peraturan lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi DJBC serta pengelolaan kebijakan. Fungsinya dapat kita lihat di slide-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, melanjutkan yang direktorat selanjutnya ada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Jadi untuk Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai ini tugasnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Iges, ada Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai itu untuk merumuskan kebijakan
dan standarisasi teknis di bidang cukai. Sedangkan kalau yang ini juga untuk merumuskan kebijakan dan standarisasi, kemudian ada tambahannya yaitu bimbingan teknis dan evaluasi. Kalau yang ini dia di bidang teknologi informasi. Untuk fungsinya, penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang teknologi informasi juga. Dijabarkan ada 4, kemudian pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Kemudian ada Direktorat Kepatuhan Internal, seperti dari namanya, yaitu pasti di bidang kepatuhan internal. Tugasnya juga untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis. Fungsinya, untuk mendukung tugasnya dia menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pelaksanaan kebijakannya, dan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi. Yang terakhir ada pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kepatuhan Internal. Kemudian untuk Direktorat Audit Kepabeanan Cukai masih sama, dia merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknisnya juga, tapi di bidang audit kepabeanan dan cukai. Dia menyiapkan perumusan juga, menyiapkan pelaksana kebijakannya, kemudian menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, penjaminan kualitas audit kepabeanan dan cukai, dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai. Kemudian, Direktorat Penindakan dan Penyidikan masih sama juga, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis. Yang ini sesuai namanya di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai. Menyiapkan perumusan, menyiapkan pelaksanaannya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriterianya, menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai, dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Kemudian yang terakhir ada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis. Kalau yang ini tugasnya untuk menyusun rencana strategis, merancang, melaksanakan uji coba rancang bangun, serta evaluasi implementasi penerimaan, penagihan, proses bisnis, organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen risiko, serta transformasi kelembagaan. Jadi tugasnya semacam keseluruhan dari organisasinya, dari penagihan sampai manajemen risiko. Fungsinya penyusunan rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang, koordinasi penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Direktorat Jenderal, perancangan, pelaksanaan uji coba rancang bangun, serta evaluasi implementasi pengembangan di bidang penerimaan dan penagihan, organisasi sumber daya manusia, proses bisnis dan manajemen transformasi, manajemen risiko, dan yang terakhir, pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Penerimaan dan Rencana Strategis. Kemudian ke instansi vertikal dari DJBC. Jadi di bawah Direktorat Jenderal Bea Cukai ada kantor wilayah dan kantor pelayanan utama. Di bawahnya kantor wilayah itu dibawahi oleh KPPBC. Kemudian kantor pelayanan utama itu bisa dibawahi oleh kantor bantu atau pos pengawasan. Selanjutnya yang kita bahas adalah kantor wilayah DJBC. Nah, kalau kantor wilayah DJBC itu instansi vertikal yang tadi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Tugasnya melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerja kantor wilayah yang bersangkutan. Jadi tugasnya mulai dari koordinasi hingga evaluasi. Untuk fungsinya, karena sangat banyak, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kalau kanwil ini, kanwil DJBC ada 2 jenisnya, ada kanwil dan juga kanwil khusus. Dari struktur organisasi, dia berbeda di poin 3 dan 4. Kalau di kanwil aja itu dia bidang fasilitas kepabeanan dan cukai, sama bidang penindakan dan penyidikan. Sedangkan kanwil khusus, dia penindakan dan sarana operasi, serta penyidikan dan bidang penyidikan dan barang hasil penindakan, sedangkan sisanya masih sama. Kemudian kantor pelayanan utama atau KPU, Bea Cukai. KPU ini juga instansi vertikal yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Tugasnya dia berbeda dengan Kanwil tadi, koordinasi hingga evaluasi. Sedangkan kalau yang KPU ini pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan, memberikan bantuan hukum, dan melaksanakan audit di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya. Fungsinya juga bisa dilihat di slide ini, karena sangat banyak. Kalau yang seperti saya sebutkan tadi, kantor pelayanan utama ini bisa membawahi kantor bantu pelayanan bea dan cukai atau pos pengawasan bea dan cukai. Kalau kanwil tadi dibagi menjadi kanwil dan kanwil khusus, kalau KPU dibagi menjadi 3, ada KPU BC tipe A, tipe B, dan tipe C. Struktur organisasinya masing-masing berbeda, terutama di bagian pelayanan fasilitas pabea dan cukainya. Ada yang dipisah, ada yang menjadi satu bagian. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Malik. Oke, baik. Yang selanjutnya ada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC. Next. Nah, KPPBC ini dia merupakan instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil. KPPBC ini dipimpin oleh Kepala Kantor, Kepala KPPBC. Tugasnya yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai di dalam daerah yang menjadi kewenangannya. Lanjut. Dalam menjalankan tugas itu, KPPBC punya beberapa fungsi, yaitu ini, antara lain pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, pelaksanaan pemberian perizinan, kemudian ada pelaksanaan pemungutan, baik itu untuk bea masuk, cukai, ataupun pungutan negara lainnya, kemudian pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, kemudian penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, kemudian ada pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai, kemudian pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api, kemudian ada pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja, dan yang terakhir adalah pelaksanaan administrasi dari kantor itu sendiri. Next. Untuk KPPBC itu ada 5 tipe. Yang pertama ada tipe Madya Pabean, yang kedua tipe Madya Cukai, kemudian ada tipe Madya Pabean A, B, dan C. Lanjut. Kalau dilihat dari strukturnya, struktur organisasinya, itu ada perbedaan. Yang pertama, ada kalanya satu seksi itu hanya terdapat di salah satu tipe KPPBC saja. Misalnya untuk di tipe Madya Pabean yang 1, yang poin 3 itu ada seksi administrasi manifest. Nah, itu hanya dimiliki oleh tipe Madya Pabean. Kemudian perbedaan yang kedua adalah dari jumlah seksi pelayanannya. Kalau untuk KPPBC Madya Pabean, seksi pelayanan itu bisa berjumlah sampai 9 seksi. Kemudian untuk Madya Cukai bisa sampai berjumlah 2 seksi. Kemudian untuk Pabean A itu 10 seksi. Lanjut. Untuk Madya Pabean B itu maksimal 6 seksi dan untuk Pabean C tidak ditentukan. Kemudian perbedaan yang ketiga itu ada kalanya satu KPPBC itu punya 2 seksi yang berbeda yang terpisah. Namun di KPPBC lainnya 2 seksi itu digabung dijadikan satu. Misalnya di KPPBC tipe Pabean C yang nomor 5 itu, di situ ada seksi kepatuhan internal dan penyuluhan. Kalau di tipe Madya Pabean C itu jadi satu seksi. Tapi kalau di Madya Pabean B yang sebelah kiri, seksi kepatuhan internal dan penyuluhan itu berdiri sendiri-sendiri. Dan untuk penyuluhannya kalau di Pabean B itu malah digabung dengan layanan dan informasi. Lanjut. Yang selanjutnya adalah kantor bantu pelayanan dan pos pengawasan bea dan cukai. Jadi kantor bantu pelayanan bea dan cukai ini adalah unit organisasi non-struktural yang merupakan tempat pelaksanaan sebagian tugas pelayanan kepabeanan dan cukai yang berada di lingkungan KPU atau KPPBC. Tugasnya yaitu untuk melaksanakan urusan kepabeanan dan cukai berdasarkan pelimpahan wewenang dari Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Nah, kantor bantu ini terdiri dari
sejumlah pegawai dari KPU atau KPPBC yang dipimpin oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh KPU atau KPPBC. Berikutnya adalah pos pengawasan bea dan cukai atau pos PBC. Nah, pos pengawasan bea dan cukai ini adalah unit organisasi non-struktural yang merupakan tempat kegiatan pengamatan dan pengawasan lalu lintas barang impor, ekspor, dan barang kena cukai yang berada di lingkungan KPU atau KPPBC. Ini berdasarkan informasi yang sebelumnya tadi, kalau instansi vertikal itu ada Kanwil, ada KPU, ada KPPBC, ada kantor bantu, dan pos PBC. Untuk Kanwil, kita punya 20 Kanwil, di mana 2 diantaranya itu merupakan Kanwil khusus. Posisinya ada di Kepulauan Riau dan Papua. Kemudian untuk KPU, tadi kan ada 3 jenis, ada KPU-A, KPU-B, sama KPU-C. Nah, itu masing-masing kita punya 1. Untuk KPU-A itu ada di Tanjung Priok, kemudian KPU-B ada di Kepulauan Riau, dan KPU-C-nya ada di Soekarno-Hatta, Tangerang. Kemudian untuk KPPBC, kalau di infografis ini dia ditunjukkan dengan kode TMP ya. TMP itu untuk tipe media pabean, kalau TMC untuk tipe media cukai. Kemudian untuk kantor bantu dan pos PBC tidak ditampilkan di sini. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk melihat detailnya, bisa dilihat di PMK 188 2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK 183 2020. Oke, lanjut. Untuk stakeholder dari DJBC sendiri, ada pemerintah, terutama di sini Kementerian Keuangan ya, kemudian ada pengusaha, eksportir atau importir, dan juga masyarakat. Untuk layanan yang diberikan oleh Bea dan Cukai itu cukup banyak. Misalnya saya ambil dari pelayanan informasi. Untuk informasi sendiri ini ada 3 jenis. Ada informasi yang tersedia setiap saat, misalnya kayak portal penggunaan jasa, kemudian registrasi email, tracking barang kiriman, dan juga pengaduan masyarakat. Itu bisa diakses langsung dari website DJBC. Kemudian yang kedua ada informasi yang disediakan secara berkala. Misalnya kalau ada kebijakan baru. Kemudian yang ketiga ada informasi khusus, misalnya terkait impor vaksin. Gitu. Lanjut. Untuk isu terkini dari DJBC, yang pertama ini terkait plastik ya. Kan kedepannya katanya plastik itu mau dikenakan cukai. Kemudian yang kedua terkait dengan impor emas. Jadi emas yang harusnya masuk klasifikasi bea masuk 5%, itu oleh DJBC dikenakan 0%, sehingga diduga di situ ada penggelapan gitu. Tapi menurut DJBC mereka sudah melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih teman, penjelasannya, materinya cukup komprehensif ya, detail. Nah ini memang menarik ya, DJBC ini organisasinya cukup besar dan sangat customize ya struktur organisasinya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas nanti. Izin bertanya kelompok 5. Tadi kan disebutin di KPU BC itu ada tipe ABC. Nah, di setiap tipenya itu dia bidang-bidang pelayanannya itu beda-beda. Ada yang maksimal 4 bidang, terus 2 bidang gitu. Nah, yang mau aku tanyain itu tuh beda tiap KPU BC tipe ABC itu tuh apa? Apakah cuma karena bidang pelayanannya tadi atau ada perbedaan lain? Terus kalau emang bedanya itu cuma di bidang pelayanannya tadi, bidang-bidangnya itu apa di tiap tipenya itu? Terima kasih. Izin bertanya. Tadi kan terkait jenis kanwil yang ada di DJBC, ada kanwil dan kanwil khusus.
dari Kanwil dan Kanwil khusus tadi ada penjelasan bidang, yaitu pada poin 4-nya itu bidang penindakan dan penyidikan. Kedua tersebut, menurut kelompok kalian, perbedaan dari bidang di Kanwil dan Kanwil khusus kira-kira apa ya perbedaan yang lebih jelasnya? Oke, satu lagi mungkin. Sepertinya sih sudah dijelaskan kan tadi, harusnya bisa menjawab. Ayo, satu lagi, ada? Oke, kalau nggak ada boleh dijawab dulu. Mas Malik dan mencoba menjawab pertanyaannya Aru, beda lebih lanjutnya Kanwil sama Kanwil khusus apa? Jadi kan kalau tadi secara singkatnya Kanwil itu lebih ke bidang pengadministrasiannya bea dan cukai, sedangkan Kanwil khusus itu lebih banyak ke pengawasan. Hal itu disebabkan karena kalau di Kanwil khusus itu mereka punya bidang penindakan dan sarana operasi yang salah satu tugasnya itu melaksanakan patroli dan melakukan pengelolaan atau pemeliharaan senjata api. Sedangkan di Kanwil biasa itu kan nggak ada. Itu dan kita juga bisa lihat di peta kalau kita cuma punya 2 Kanwil khusus tadi di Kepri dan di Papua. Di Kepri itu kan di dekat Selat Malaka, lalu lintas perdagangan di situ tinggi atau ramai karena terutama lewat kapal, jadi butuh pengawasan yang lebih. Terus juga di Batam ada salah satu kawasan berikat yang paling ramai juga dan paling besar, lalu lintas barang yang keluar masuknya juga padat. Selain itu di bea cukai ada yang namanya pangkalan sarana operasi khusus untuk menegakkan hukum, itu dibawahi sama Kanwil khusus. Jadi intinya sih perbedaan dari Kanwil dan Kanwil khusus itu di tupoksinya. Kalau Kanwil khusus lebih ke penegakan hukum dan pengawasan lalu lintas barang. Seperti itu. Mohon koreksinya. Gimana, Mas? Tadi yang nanya Mas Pika apa Mas Faru yang Kanwil ya? Udah jelas belum? Udah ya? Saya simpulkan kalau Kanwil yang itu dia di bidang administrasi secara umumnya, kalau yang Kanwil khususnya berarti di bidang pengawasannya gitu ya, Pak? Ya nggak gitu juga sih. Jadi sebenarnya fungsi administrasi pasti masih ada ya Mas ya, yang di Kanwil khusus. Cuman memang tadi yang disampaikan Mbak Ivana. Jadi ini secara umum ya DJBC itu tadi saya bilang kalau bahasa saya mungkin customize ya. Jadi dia benar-benar melihat dari potensi, ya, bisa risiko ya yang ada di lokasi tersebut, yang nantinya akan disesuaikan dengan struktur organisasinya. Nah ini mungkin bisa menjawab yang lain juga ya, tadi mungkin tentang KPU juga. Jadi kalau ini terkait yang ditanyakan Kanwil khusus dan yang biasa, ini yang reguler sih yang Kanwil biasa itu ya, jadi dia membawa KPPBC, ada fungsi-fungsi yang lengkap, tadi ada kepabeanan, cukai, ada P2, penindakan penyidikan, dan lain-lain. Nah untuk yang Kanwil khusus ini memang, kalau dilihat saja dari lokasinya, tadi persis yang disampaikan Mbak Ivana ya, jadi memang itu karena untuk menangkap kebutuhan. Jadi di situ dibutuhkan unit-unit ekstra ya, ada sarana operasi, jadi di sana nanti ada pangkalannya. Jadi kalau tadi Kepri ya, di Kepri itu ada Pangsarop namanya, pangkalan sarana operasi. Itu di bawah koordinasi Kanwil khusus ya, dia yang akan keliling-keliling gitu, naik kapal gitu, nanti pulangnya seminggu, 2 minggu gitu-gitulah. Asik lah pokoknya DJBC itu. Terus nanti tembak-tembakan gitu ya kalau ada penyelundup. Nah, itu memang fungsinya memang ya itu ya tergantung kebutuhannya di situ dan Kepri dan satu lagi mana Mbak Papua ya. Jadi itu memang tingkat risikonya cukup besar ya terkait penyelundupan lalu lintas barang. Jadi akan diharapkan potensi kayak kerugian negaranya bisa minimal itu aja. Nah kalau yang Kanwil satunya ya lengkap. Tadi kan juga tetap selain fungsi yang lain juga tetap ada kok di Kanwil khusus itu. Cuman memang ada yang
dikhususkan untuk mengurusi sarana operasi. Sarana operasi itu biasanya setahu saya nih ya, setahu saya itu memang yang di kapal-kapal itu. Nggak tahu ya kalau Pangsarop sudah ada di udara gitu. Tapi setahu saya baru di apa di laut ya. Itu Mas. Jadi bedanya hanya lebih ke karena untuk menangkap kebutuhan saja. Dan ini berlaku untuk yang lain juga. Tadi misal ada KPPBC tipe Madya, Pabean A, Pabean B, dan Pabean C. Kalau kalian perhatikan itu, tapi harus dilihat dari contohnya ya. Kalian akan lihat nanti di Kediri itu bisa jadi nggak ada fungsi Pabean. Dia fokus ke cukai karena di situ banyak industri rokok. Tetapi beda lagi nanti suatu saat mungkin dia bisa berubah kalau tiba-tiba nanti ada bandara di situ. Jadi kemarin Bea Cukai itu sempat sering gonta-ganti kayak gitu karena tiba-tiba ada bandara internasional yang tadinya nggak ada. Jadi nanti fungsinya nambah, disesuaikan, nanti berubah tipe dan gitu. Jadi memang customize sekali. Jadi ya itu bisa dilihat dari lokasinya sebenarnya sih dia di mana itu pasti kalau nggak potensi pasti risiko. Udah dua hal itu terkait potensi penerimaan. Gitu ya. Mungkin yang tadi KPU tadi pertanyaannya gimana ya Mas Andika tadi mungkin bisa dijawab dulu. Bedanya KPU sama apa tadi? Mas Dika? Beda KPU di tiap tipenya itu Pak, kan ada tipe A, B, C. Oh ya. Berarti tadi yang udah dijawab sama Bapaknya juga ya? Ya, terjawab juga sebenarnya. Ya, Iya. jadi dia kurang lebih seperti itu. Pembedanya itu lebih ke karena kebutuhan. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nah, yang belum dijelaskan tadi, atau sebenarnya sudah dijelaskan, tetapi kalian mungkin nggak ngeh. Ya. Jadi untuk KPU itu di bawahnya Dirjen Bea Cukai ya, bukan di bawahnya Kakanwil. Jadi kalau KPPBC itu di bawahnya Kakanwil ya. Jadi misal ada KPPBC namanya KPPC Palembang misal. Nah, itu di bawahnya Kanwil Sumatera bagian timur. KPPBC Lampung itu di bawahnya Kanwil Sumatera bagian barat yang ada di Lampung juga. Itu di bawahnya. Tapi kalau KPU ya, KPU itu juga nggak banyak kok, saya nggak hafal. Ada berapa ya nih kelompok yang tadi, bisa tahu nggak KPU tadi berapa? KPU ada 3 Pak. Ada 3. Priok ya, terus mana lagi? Priok, Batam, sama Soekarno-Hatta. Itu benar. Priok, Batam, Soekarno-Hatta ya. Jadi dia fungsinya sebenarnya mirip dengan KPPBC sebenarnya secara sederhana, tusi utamanya sama, tapi dia digedein ya, dia digedein karena potensi tadi saya bilang. Ya di Soekarno-Hatta itu bea masuk ya, potensinya itu luar biasa besar ya. Makanya beberapa fungsi yang ada di Kanwil langsung ada di kantor tersebut. Jadi beberapa terkait kebijakan langsung bisa diputus di KPU. Diharapkan nggak terlalu birokratis dan hierarkis. Semua bisa selesai di situ. Nah, jadi bedanya apa? Jadi bedanya kalau kepala KPPBC itu eselon 3, kalau kepala KPU itu dia eselon 2. Dia setara sama Kakanwil. Cuman bedanya KPU itu dia menjalankan fungsi layanan. Kalau Kakanwil enggak. Kalau Kakanwil fungsi koordinatif di daerahnya. Tapi kalau KPU dia fungsi layanan dan memang kebetulan transaksinya jumlah besar. Batam, Priok, Soekarno-Hatta. Wah udah itu. Paham ya? Kalau nantilah kalau kita belajar yang pajak ya, apakah ada yang model seperti itu nanti kita pelajari. Cuman ini memang salah satu yang cukup unik ya di Kementerian Keuangan. DJBC ini sangat customize ya. Banyak banget beda-bedanya, tapi pada prinsipnya tadi ya, yang saya jelasin. Oke, man with uniform ya, the only. Kenapa kok PC pakai seragam, pajak enggak gitu ya? Kenapa itu? Nggak tahu saya. Ini saya pakai seragam kok. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak tentang BC nih? Tanya kalau yang menarik di BC itu. Ada lagi yang ditanyain tentang bea cukai?
Teman saya itu ada yang masuk Kementerian Keuangan daftar bea cukai, terus diterimanya nggak di bea cukai, terus keluar. Karena cita-citanya bea cukai. Alasannya kenapa kamu kok pengen banget masuk bea cukai? Saya pengen tembak-tembakan. Kocak banget teman gitu. Akhirnya keluar dia tapi. Iya ya, bea cukai. Saya kalau nggak gaul sama orang bea cukai nggak akan pernah ngerasain latihan nembak gitu ya. Cuman ya perjuangannya berat ya di awal-awal kalau di bea cukai. Ada pelatihan-pelatihan yang cukup menguras tenaga dan cukup membahayakan nyawa ya. Saya sudah pernah mengantar peserta pelatihan ke jenazah peserta pelatihan ke keluarganya ya, karena memang cukup berat pelatihannya. Nggak tahu nih, nanti ada yang kepleset masuk bea cukai nggak nih? Semoga ada lah, seru nanti ya. Ada lagi nggak nih? Apalagi ya? Saya tuh kadang kepikirannya setelah presentasi. BDK, BC. Nggak nanya siapa yang bawa pistol. Udah tahu belum? Siapa yang bawa pistol, unit mana? Semalam ada yang nanya tuh. P2 ya. Jadi nggak di semua ya. Kalau yang kakak-kakaknya orang BC pasti udah paham itu. Jadi tidak semua unit di bea cukai pegang senjata ya. Nggak semua unit. Jadi hanya ada di bagian tertentu. Di P2 pun sepertinya juga yang di penindakan ya. Saya nggak tahu apakah semuanya pegang atau mungkin tertentu aja. Dan nggak semua juga pakai uniform ya. Yang bea cukai itu yang di lapangan sebenarnya. Yang kalau di Kanwil atau di kantor pusat itu ya untuk hari yang lain pakai seragam kayak Kementerian Keuangan biasa. Nah, lo ngomongin seragam, udah ada link nggak? Nggak ada nih. Saya nggak paham ya. Ini nanti kalian coba nanti mungkin terutama yang maju di pajak ya, yang DJP, kalian pelajari ya. Mungkin sebenarnya apa yang paling substansial ya perbedaannya, karena ini dua unit yang head to head, sorry, yang merupakan andalan utama ya di Indonesia untuk mengeruk penerimaan. Kira-kira mungkin kok bisa bedanya di sebelah mana, institusinya, karakteristiknya, coba dipelajari. Ya, jangan cuma sekedar baca-baca tusi aja, mulai dianalisa, belajar menganalisa. Kurang 3 menit. Terakhir, saya berikan kesempatan kalau ada yang pengen tahu sesuatu. Pak, saya pengen tahu sesuatu nih, Ya, Pak. Mbak. Kan tadi kan fungsi BC kan banyak banget ya, Pak, fungsi-fungsi tugas dan fungsinya. Nah, tapi kenapa di STAN perekrutannya malah mahasiswa BC itu lebih sedikit gitu, Pak? Nah, memang apakah di DJBC itu banyak merekrut yang fungsional atau bagaimana ya, Pak? Ya. Oke, jawaban saya sih not really ya. Nggak juga sih. Mungkin ya tahun terakhir ini sedikit ya. Ya, pada tahun-tahun tertentu juga banyak sebenarnya. Cuman memang saya nggak tahu, nggak punya datanya sih. Kalau DJP itu pegawainya sekarang sekitar 70 sampai 80 ribu. Kalau bea cukai itu setahu saya memang kurang lebih hanya sekitar separuhnya, 30 ribuan kalau saya nggak salah ya. Jadi secara jumlah memang beda ya. Terus terlihat butuh banyak, tapi sebenarnya itu hanya di bagian tertentu, Mbak. Ya, terutama di lapangan. Ya, fungsi pengawasan itu butuh orang banyak, tetapi sebenarnya untuk fungsi-fungsi lain, apalagi sekarang sudah transformasi ke digital ya, itu yang ngelit di Direktorat Informasi Kepabeanan Cukai ya, biasa disebut IKC, itu memotong banyak sekali kebutuhan pegawai. Saya beberapa kali berdiskusi ya dengan Kakanwil Bea Cukai dulu pas masih di daerah. Itu memang perubahan sistem informasi ya, itu cukup signifikan, memakan kebutuhan pegawai, termasuk yang diomongin terkait yang dari STAN juga.
Begitu pula dengan DJP sih sebenarnya sih sekarang ini. Jadi kalau kenapa lebih sedikit, mungkin memang secara proporsi sudah kalah ya dengan yang DJP itu kebutuhannya. Terus yang kedua, kalau sekarang semakin ke sini semakin berkurang, itu karena memang shifting ya dari konvensional pelaksanaan tugasnya ke dibantu sistem informasi itu lumayan signifikan. Ya beruntunglah kalian yang misal nanti mungkin masih bisa jadi ASN ya, entah dimanapun itu, karena ini lama-kelamaan saya yakin akan semakin sedikit kebutuhannya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Mbak Agnes, mungkin itu ya, udah tepat pukul 9:10. Kita ketemu lagi ya pertemuan berikutnya minggu depan. Semoga sehat selalu. Untuk yang presentasi, karena sudah mulai ketemu yang mirip-mirip dengan yang sebelumnya, mulai menjelaskannya dengan cara yang cukup singkat gitu ya, cukup singkat tapi bisa dimengerti ya, kayak fungsi sekretariat, itu yang sudah berulang-ulang. Terus lebih gimana cara membandingkan, oh ini pembedaannya berdasarkan pelanggan. Tadi DJA nggak ada yang nanya ya. Oh, ada subdirektorat 1, 2 itu sama persis namanya, terus bedanya apa? Oh, itu berarti dipisahkan berdasarkan bidang yang dikerjakan atau bidang pelanggan. Pelanggannya siapa gitu. Ya. Mulai seperti itu ya menjelaskannya ya. Oke, cukup dari saya. Terima kasih untuk kehadiran, perhatiannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.